Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhaduka Allahumma an la ilaha illa anta wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluka la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallaita alaihi wa sallamta wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi atharihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya jama'atal musallin al muttaqin, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan bagi kita Jumat yang indah, hari raya yang sangat cerah, siang yang teduh, dan tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bagi kita sehat walafiat. Di musim pandemi, di banyak orang sakit, tapi Allah beri kita sehat walafiat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita pintar, bukan pula karena kita ini pandai berkelit dari penyakit, tapi memang semata-mata Allah memilih kita. Allah pilih kita semua jadi orang sehat supaya mau beribadah, supaya kita perbaiki diri kita, supaya kita sadar betapa nikmatnya sehat, supaya kita sadar betapa pentingnya saat sehat seperti ini kita memaksimalkan ibadah kita. Masih terngiang di benak kita bagaimana setiap hari beberapa bulan yang lalu kita mendengar raungan sirine mobil ambulan. Kita tidak tahu kapan ambulan itu akan mampir di rumah kita. Hampir setiap hari corong-corong masjid mengumandangkan berita lelayu. Dan suatu saat sangat mungkin yang diberitakan di corong masjid itu adalah nama kita. Kita tidak tahu kapan-kapan anak cucu kita akan pasang bendera kuning di depan rumah kita. Semua sangat mungkin. Semua orang bisa sakit, semua orang bahkan bisa mati. Kalau kita takut sakit dan mati, itu tidak mengapa. Takut sakit itu wajar, takut mati itu normal. Tapi jangan sampai kalau kita ketakutan tidak punya pegangan. Tidak ada tempat berlari kemana kita merasa aman dan tidak ketakutan. Jangan lupa, jika Allah uji kita dengan rasa takut, itu pertanda kita harus mendekat kepadanya supaya berani, supaya punya alasan, agar kita ini kalaupun kita sakit karena Allah, mati juga karena Allah, berani dan sehat juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita sakit, jangan jauhi masjid, jangan menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan ketakutan kita sebagai alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, biasanya kita gagah, punya konsep hidup. Biasanya kita semangat ikut pelatihan berbagai konsep, sukses bisnis, sukses jualan, sukses jadi mahasiswa, sukses jadi guru dan dosen, sukses di dunia. Tapi kadang kita tak punya konsep mati. Bagaimana sukses mati? Blank, kita tidak tahu sama sekali. Kadang-kadang tidak urusan, tidak semenit pun kita pernah ingat bahwa kita akan mati.
Tidak punya konsep mati itu sangat berbahaya bagi kita, bagi keutuhan iman kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang punya konsep hidup itu baik, tapi jangan lupa milikilah konsep mati. Bagaimana caranya? Kalau hidup ini hidup mulia, beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah, tapi mati juga husnul khatimah. Jangan cuma mikirkan hidup. Hidup dan mati itu sama saja, bahkan jawabannya sama. Jika kita ditanya mau apa hidup dan mau apa mati, jawabannya sama. Kalau kita ingin sukses hidup dan sukses mati, maka milikilah konsep hidup. Jawabannya adalah hidup untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, hingga sakit dan mati pun karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dengan cara ini kita tidak takut akan penyakit dan kematian. Tapi tidak pula dengan demikian kita mentang-mentang terus kita menjadi orang yang jumawa dan tidak mengetahui cara Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita sehingga kita sehat. Kalau kita sehat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan kita sendiri supaya kita sehat. Itulah makna yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita sehat, ditakdirkan Allah sehat, itu Allah akan menjadikan perbuatan kita sendiri, kebiasaan hidup sehat, mematuhi protokol kesehatan sebagai alasan cara Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita jadi orang yang sehat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak mengapa kalau kita sakit. Yang penting kita sudah berusaha untuk sehat dan mematuhi seluruh prosedur atau protokol kesehatan. Tidak mengapa dan tidak hina. Yang paling penting kita berusaha bagaimana selalu sehat, dan utamanya adalah bagaimana selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tanazzalu tsumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya Allah turunkan bagi mereka para malaikat. Orang istiqomah itu dijaga malaikat. Termasuk kalau kita istiqomah pakai masker, kita akan dijaga para malaikat dengan niatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau kita sehat malah kita tidak ke masjid, malah kita kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kita menganggap puasa sebagai beban, ditawari berzakat, kita merasa miskin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita berusaha supaya ibadah dan amal soleh kita ini istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, yakin dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan para malaikat untuk melindungi kita. Para malaikat itu akan berbisik di hati kita, Allah takhafu, jangan takut. Di dunia ini tidak usah ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan dosa kita. Allah takhafu, kalau cuma soal kuman dan virus biasa ada, takut ya wajar, tapi jangan terlalu takut yang membuat kita tak berani beribadah. Allah takhafu, apa-apa pasti ada solusinya selama kita istiqomah. Istiqomah beribadah dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, kalau terjadi satu musibah atau kehilangan sesuatu, jangan sedih. Semua milik Allah. Semua telah menjadi garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu wa abshiru, mestinya kalian gembira.
supaya hidup ini menjadi indah walaupun di tengah pandemi. Kuatkan iman, kuatkan karakter, kuatkan imunitas dengan cara menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kabar gembira. Absyiru, berilah kabar gembira bagi orang-orang soleh yang bertakwa dan istiqamah dalam beribadah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami walimu. Jangan takut kalau kita merasakan dan meyakini wali kita, pelindung kita adalah Allah, maka niscaya Dia akan jadikan keyakinan kita itu sebagai kenyataan. Betapa banyak orang yang yakin itu merasakan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang yakin, orang-orang soleh, tanya sama sesepuh kita, orang-orang tua kita, betapa sering mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap istiqomah. Lah kita baru sholat seminggu pengen kaya. Orang mau sholat kok niatnya pengen kaya. Bagaimana kita bisa ditolong oleh Allah? Karena niat kita duniawi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita istiqomah beribadah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Kita beribadah supaya istiqomah, bukan cari-cari karomah. Maka setelah istiqomah, maka keajaiban itu akan datang dengan sendirinya. Pada gilirannya Allah akan melindungi kita dengan cara yang logis maupun tidak logis, semua akan terjadi. Niatilah beribadah, belajar, ngaji sebagai sarana atau cara kita istiqomah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari istiqomah, bukan mencari karomah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita untuk selalu istiqomah, disiplin dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita sebagai hatinya orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid, mencintai amal-amal saleh dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya jama'atal musallin al-muttaqin, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna khairaz zadit taqwa. Wa'lamu anna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.